Zaman emas Prabu Airlangga tahun 1019 sampai tahun 1043. Airlangga lahir di Bali 1000, wafat di Candi Belahan 1049, atau sering ditulis Erlangga, adalah pendiri Kerajaan Medang Kahuripan, Janggala dan Panjalu di Jawa Timur yang memerintah pada sekitar tahun-tahun 1019 sampai tahun 1043 m. Airlangga naik tahta dengan gelar Abhiseka Kri Maharaja Rakai Halu Kri Lokechwara Dharma Wamca Airlangga Anantawikramot, Tunggadewa. Nama ayah Udayana, nama ibu Mahendradatta. Anak 1. Sanggramawijaya Tunggadewi. 2. Sri Samarawijaya. 3. Sri Mapanji Garasakan. 4. Sri Samarosaha. Kerajaan dengan pusatnya di Kahuripan ini wilayahnya membentang dari Pasuruan di timur hingga Madiun di barat. Pantai utara Jawa, terutama Surabaya dan Tuban, menjadi pusat perdagangan yang penting untuk pertama kalinya. Setelah keadaan aman, Airlangga mulai mengadakan pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dicatat dalam prasasti-prasasti. Peninggalannya antara lain, membangun Sriwijaya Asrama tahun 1036, membangun Bendungan Waringin Sapta tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman, memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh, yang letaknya di Muara Kali Brantas, dekat Surabaya sekarang. Membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan. Meresmikan pertapaan Gunung Pucangan tahun 1041. Menurut Prasasti Pamuatan 1042, pusat kerajaan kemudian pindah dari Kahuripan ke Daha, daerah Kediri sekarang. Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Tahun 1035 Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwatakawaca, sebagai kiasan Airlangga mengalahkan Raja Wurawari. Ia memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Bali. Bahkan Kasparis menduga bahwa ia mempunyai jaringan dengan raja-raja di kawasan Asia Tenggara. Di bidang ekonomi, ia memiliki ambisi untuk menggantikan posisi Sriwijaya sebagai pelabuhan transit internasional. Dengan memanfaatkan kondisi Sriwijaya yang lemah karena serangan Raja Rajendra Chola pertama, kesempatan ini dimanfaatkan dengan membangun pelabuhan transit di Kambang Putih dan membenahi pelabuhan regional di Hujung Galuh untuk memperkuat perdagangan lewat laut. Di bidang agama, Airlangga menempatkan para pendeta menjadi orang terdekat raja yang mendampingi raja di upacara penting. Selain itu, agama dan sekte agama lain diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang di bidang sosial. Airlangga mengembangkan pemberian hak-hak istimewa pada orang-orang yang pernah berjasa kepadanya pada tahun 1042. Airlangga lalu membagi dua wilayah kerajaannya. Empu Barada ditugasi menetapkan perbatasan antara bagian barat dan timur.
Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam Serat Calon Arang, Nagara Kertagama, Prasasti Wurer dan Prasasti Turun Hyang II. Maka berdiri dan terciptalah dua kerajaan baru. Kerajaan Barat di wilayah Panjalu berpusat di ibu kota baru, yaitu Daha. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Diberikan kepada Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan timur di wilayah Janggala berpusat di ibu kota lama, yaitu Kahuripan, diberikan kepada Mapanji Garasakan. Dalam Prasasti Pamuatan, tanggal 20 November tahun 1042, Airlangga masih bergelar Maharaja. Sedangkan dalam Prasasti Gandakuti, tanggal 24 November tahun 1042, ia sudah bergelar Resi Aji Paduka Empungku. Dengan demikian, peristiwa pembagian kerajaan diperkirakan terjadi di antara kedua tanggal tersebut. Menurut Kitab Nagara Kertagama, Airlangga sudah berpindah dan memerintah dari Daha wilayah Panjalu atau Kadiri. Kemudian pada tahun 1042 pula, Airlangga turun tahta menjadi pendeta. Menurut Serat Calon Arang, ia kemudian bergelar Resi Erlangga Jatiningrat, sedangkan menurut Babat Tanah Jawi, ia bergelar Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah Prasasti Gandakuti 1042, yang menyebut gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buwana. Berdasarkan cerita rakyat, Putri Mahkota Airlangga mengundurkan diri menjadi raja dan memilih hidup sebagai pertapa bernama Dewi Kilisuci. Nama asli putri tersebut dalam Prasasti Cane 1021 sampai Prasasti Pasar Legi 1043 adalah Sanggramawijaya Tunggadewi. Menurut Serat Calon Arang, Airlangga kemudian bingung memilih pengganti karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Mengingat dirinya juga putra Raja Bali, maka ia pun berniat menempatkan salah satu putranya. Di pulau itu, gurunya yang bernama Empu Barada berangkat ke Bali mengajukan niat tersebut namun mengalami kegagalan. Fakta sejarah menunjukkan, Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata Pangkaja sebagai Raja Bali, dan Marakata kemudian digantikan adik yang lain yaitu anak Wungsu. Menurut Prasasti Pasar Legi 1043 baik Airlangga maupun Sanggramawijaya Tunggadewi masih aktif menjalankan pemerintahan. Mengikuti gelar kependetaan Airlangga yaitu Resi Aji yang juga berarti sebagai Raja Pendeta. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Airlangga dan putrinya masih memegang kekuasaan tertinggi sekalipun hidupnya sudah terbagi dengan kegiatan non-duniawi. Pada Prasasti Sumengka 1059 peninggalan Kerajaan Janggala, hanya menyebutkan Resi Aji Paduka Empungku, dimakamkan di Tirta atau pemandian. Kolam pemandian yang paling sesuai dengan berita Prasasti Sumengka adalah Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan.
Pada kolam tersebut ditemukan arca Wisnu disertai 2 dewi. Berdasarkan prasasti Pucangan, 1041 diketahui Airlangga adalah penganut Hindu Wisnu yang taat. Maka, ketiga patung tersebut dapat diperkirakan sebagai lambang Airlangga dengan 2 istrinya, yaitu Ibu Sri Samarawijaya dan Ibu Mapanji Garasakan. Pada Candi Belahan ditemukan angka tahun 1049. Tidak diketahui dengan pasti apakah tahun itu adalah tahun kematian Airlangga, ataukah tahun pembangunan Candi Pemandian tersebut.